Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi kimia kelas 10 struktur atom. Ya, di sini kita akan bahas partikel-partikel dasar penyusun atom. Bahwa setiap hari kita membutuhkan air. Air merupakan rumus kimia H2O. Ya, air itu tersusun atas ribuan molekul H2O dan setiap satu molekul H2O itu tersusun dari dua atom. Ya, jadi H2O ini tersusun dari dua atom H dan satu atom O. Meskipun molekul H2O ini merupakan bagian terkecil dari air, tetapi molekul H2O juga tersusun atas atom hidrogen dan oksigen. Begitu juga dengan atom, meskipun atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi, atom juga tersusun atas bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Apakah yang dimaksud dengan partikel dasar penyusun atom? Adakah partikel yang lebih kecil dari atom? Maka simak video pembelajaran berikut ini. Partikel-partikel dasar penyusun atom. Atom sendiri pengertiannya adalah partikel terkecil yang menyusun materi. Nah, partikel dasar penyusun suatu atom, di situ ada elektron dengan muatan -1e0, kemudian proton dengan 1p1 dan neutron 0n1. Oke, kita bahas elektron. Elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katode. Gambarnya seperti ini. Ya, di sini ada katode, ini anode, yang E ini lempeng kondensor bermuatan listrik, yang F ini layar yang dapat berpendar atau berfluoresensi. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan sifat-sifat sinar katode merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, kemudian memiliki sifat cahaya dan sifat materi, kemudian merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode, kemudian tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrode, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Kemudian sinar katode tersebut merupakan elektron, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinar katode itu merupakan elektron, ya. Nah, melalui percobaan ini pada tahun 1908, ya, Robert Andrew Millikan menemukan muatan elektron sebesar -1,6 kali 10⁻⁹ coulomb melalui percobaan tetes minyak. Nah, muatan tersebut diberi tanda itu -1, ya, -1. Ini percobaan tetesan minyak, ya, gambar percobaan tetesan minyak Millikan. Di sini ada sinar E, kemudian disemprotkan penyemprot minyak di sini, ya, tetesan minyak ini, sehingga ketemu bahwa muatannya elektron itu -1. Ya, sehingga ini dilambangkan elektron itu -1e0 seperti ini. Next, kita ke proton. Proton dengan simbol 1p1. Proton itu ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode atau namanya tabung Crocus, ya, seperti ini. Sifat sinar anode, ya, ini bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif, ya. Muatannya positif, ya, karena dapat dibelokkan menuju kutub negatif oleh medan magnet dan medan listrik. Kemudian merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Kemudian perbandingan E/M tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Kemudian ukuran partikel sinar anode itu bergantung pada jenis gas dalam tabung. Kemudian muatan proton itu /1 atau 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Jadi muatan pada proton itu /1 atau 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Semakin besar massa partikel, sinar anodenya semakin sukar dibelokkan, ya. Next, proton, ya. Percobaan hamburan sinar alfa seperti ini. Berkas sinar alfa ditembakkan pada lempeng emas, ya. Ini penjelasannya, sinar alfa ditembakkan pada lempeng emas.
Ernest Rutherford melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Ya. Nah, dari percobaan ini sering sekali muncul di UTBK ya. Pada percobaan tersebut sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas nih, sebagian besar ini diteruskan. Diteruskan ini menunjukkan kalau atom itu ibarat lapangan sepak bola dan bola di tengah-tengah lapangan itu adalah inti atom ya. Jadi membuktikan bahwa banyak sekali ruang kosong di dalam atom ya. Kemudian sebagian kecil dibelokkan. Ini ada sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, adanya sebagian kecil sinyal alfa yang dipantulkan itu menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Jadi inti atom bermuatan positif ya. Ini dari penembakan sinar alfa ke lempeng emas pada percobaan Rutherford. Oke, kita ke neutron ya. Neutron pada tahun 1930 W. Botte dan Heidegger melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Nah, percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan yang disebut dengan neutron ya. Ini dari ini tadi kita simpulkan bahwa partikel-partikel dasar penyusun atom ya, partikel elektron penemunya J.J. Thomson, masanya 0, muatannya -1. Ini lambangnya -1 E0. Kemudian proton, ini penemunya Goldstein, masanya 1, muatannya +1. Ini lambangnya, maaf ini kebalik, jadi ini 1p1 seperti ini ya, 1p1. Kemudian neutron ini ditemukan oleh Chadwick, masanya 1, muatannya 0 ya. Ini lambangnya ini 0n1 ya, 0n1. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalian subscribe, share ke temannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ada quote, terus belajar, terus bermimpi, terus bertanya mengapa, jangan puas dengan apa yang sudah kamu ketahui. Jangan pernah berhenti percaya dengan kekuatan idemu, imajinasimu, dan kerja kerasmu untuk mengubah dunia. Dari Barack Obama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.